dengan konsepsi model permohonan maaf yang dilakukan oleh Denada ini kan dia kan tidak menginginkan nggak adanya kehendak untuk menghentikan perkaranya kan, ya toh. Jadi kalau memang pengakuan itu memang betul-betul pure dilakukan face by face, mana tahu nanti juga membuka ruang mediasi yang sebetulnya sekarang sudah tertutup di pengadilan. Karena di proses hukum ini itu pun masih bisa terjadi selama belum ada putusan pengadilan, maka dia saya nilai tidak ada inisiasi sama sekali untuk menghentikan perkara. Oke, Bang, mungkin di tengah pengakuan dari Ibu sendiri, ini Reza juga masa lalunya dikulik lagi nih sama netizen dan katanya sudah pernah menikah. Klarifikasi, nak sedikit. Saya sedikit klarifikasi apakah benar? Begini. Soalnya Dan sudah punya anak. Iya, mantan istrinya sudah. Begini ya. Sebetulnya soal pernikahan apa enggak itu ada. Coba Le, tunjukkan Le. Ini saya tidak menambahkan dan saya tidak mengurangi. Yes. Nanti itu akan saya bahas tersendiri, tetapi jangan sampai isu ini ditarik kepada isu lain yang saya mohon maaf ya kepada kawan-kawan pers juga sekalian, jangan melakukan pembunuhan assassination. Nah, ini. Jadi yang bersangkutan sendiri itu tidak mau melibatkan diri sebetulnya kepada Reza itu untuk menggugah dia bahwa memang Reza pernah bernikah, memang iya. Ya. Tahun berapa di usia berapa Bang Reza? Ya sekitar usia 20 tahun ya, 20 tahun. Sudah ada momongan? Sudah ada memang, dan dia juga sudah bertanggung jawab. Nanti kalau nggak bertanggung jawab silakan aja gugat. Tapi ingat ya, kalau dia mengugat nanti ada lagi yang akan terblow up ya. Dia ini setiap hari ketemu dengan anaknya. Dan saya memberikan nafkah kepada Dia sudah memberikan nafkah. Cuma si orang ini mau mencari panggung di sini. pansos ini. Pansos yang memanfaatkan Reza. Ya, kenapa kok dia pisah ya? Nanti kalau dia membedah masalah itu, anaknya nanti akan diasuh Reza loh. Oke. Karena tindakan amoral yang dilakukan nanti bisa saya buktikan di pengadilan. Kalau itu. Nah, kalau ini kalau si Reza, insya Allah sudah saya didik dengan benar ya, termasuk dengan papai dan mamai, dia bertanggung jawab. Nah, kalau soal itu nanti ya kita buktikan di lain hari lah ya, karena ini kan harus konsultasi di sini. Ini kan saya kan membicarakan masalah rasa sakit hati saya lewat mekanisme mekanisme pengakuan yang dilakukan oleh Denada yang pertama. Terus yang kedua juga ada klarifikasi dari Riko adiknya. Nah, nih. Riko itu kan bilang begini kan, bahwa jangan melibatkan ibu saya. Yang pertama, terus yang kedua, ibu saya itu juga sudah mengajari anak-anaknya itu memang untuk mulai bekerja, apalagi sejak SMP. Ya, berarti eksploitasi anak lah itu. Dia melakukan secara eksplisit di situ. Terus yang ketiga, ya, ibu saya itu sudah, Reza itu di Banyuwangi tidak tinggal seperti itu. Reza itu tinggal ya di pavilion yang ada ruang tamunya, yang ada televisinya, yang ada kulkasnya, lengkap semuanya. Ini teman-teman, nanti saya bagikan semuanya videonya. Saya bagikan. Jadi kalau saya ngomong gudang, ini gudang. Nanti netizen yang menilai. Ini tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Yang ada cuma tempat tidur ya, nggak ada televisi, nggak ada kulkasnya. Itu makanya Riko kalau mau macam-macam, kamu sudah keluar aja nanti sama saya. Nanti kita buktikan bahasa tubuh ini yang nggak bisa dibohongi. Ya toh, itu makanya kalau mau berbohong itu jangan begitulah. Kalau sudah memang mbakmu itu memang salah, katakan salah lah, gitu loh. Apa selama ini ada komunikasi dari Reza sendiri ke Enrico-nya? Begini, kalau Reza enggak. Sebelum ya persoalan ini saya tarik ke persoalan hukum, ya. Salah satu dasar untuk men-trigger saya untuk mengajukan gugatan itu salah satunya ya statementnya Riko. Jadi Mama itu sudah pernah telepon, ini kan sudah saya nyatakan di podcastnya Bandensu ya. Betul. Bahwa Tante ini nggak bisa komunikasi dengan Mbak, karena kan diblokir. Kok ada masalah begini? Nanti kalau kamu nggak diselesaikan ini nanti viral. Jawabannya Riko apa? Viralkan saja Tante. Wong itu bukan pejabat kok. Jadi Riko ini, sini bang, kamu bang, sini bang, maju sama saya bang. Ini pesan saya dengan Riko ya. Jangan begitu nanti kamu kalau tak sikat menyebarkan kabar bohong, nanti ini anak ini sudah ditindas. Jadi sekarang saya utarakan, anak ini mulai kecil ini ya. You bukan primus inter pares ya. Yang menghendaki apa? Yang menghendaki bahwa ada moral superiority, artinya kamu menganggap moralmu lebih tinggi dari siapapun. Enggak. Anak ini main video game saya bilang ya.
di rumahnya almarhumah Emilia Contessa dengan anaknya Kaisar yang sama-sama duduk di apa namanya tempat tidur Tempat ya. tidur. Disuruh Turun ke bawah. turun ke bawah. Reza, kamu jangan duduk di situ, duduk di bawah. Sedangkan abangnya anaknya Kaisar suruh duduk di atas. Itu dia. Itu. Nah, lanjut. Kalau Reza, untuk Enrico sendiri nanti abang akan melakukan tindakannya menikah atau somasi atau lebih lanjutnya seperti apa? Saya tidak ingin melebar kemana-mana. Tapi kalau Riko tetap saja ngeyel di situ, ya saya hantam nanti sampean. Sudah saya hantam nanti coba, sama tes saya. Saya nggak mau melebar kemana-mana, saya nggak mau menyakiti orang lain, saya nggak mau memfitnah orang lain. Bang Riko sampean minggir, jangan minggir. Reza sendiri membuka ini kan nanti mau pulang kan ke Banyuwangi atau mau menunggu sampai ibu bertemu dengan Reza untuk ya sekedar membeli Ya inginnya Reza menunggu. sampai ibu Ya, Reza, tapi udah ada komunikasi belum sama ibu setelah kemarin kan video klarifikasi udah diakuin, sampai sekarang udah komunikasi belum? Reza sendiri udah nyoba hubungin atau gimana? nanti ya, nanti Reza.